Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alkolam. Kembali lagi di channel YouTube KSPI Alkolam UMS di acara Binsai atau Bincang Santai. Bersama saya Reza Listianingrum, mahasiswa semester 7 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku lagi ada sama dosen cantik ya dari psikologi. Bu Isnaya, beliau adalah dosen psikologi UMS yang mengajar mengenai psikologi Islam dan psikologi keluarga gitu ya. Betul. Oke, selamat pagi Bu Isnaya. Selamat pagi Mbak Reza, selamat pagi teman-teman semua. Oke, sudah siap ya Bu ya untuk berbicara mengenai Binsai kali ini ya? Insya Allah, kita belajar bareng ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, di Binsai kali ini kita akan membahas tema yang menarik teman-teman. Seperti yang kita tahu, kasus fatherless atau kekurangan figur ayah gitu ya di kehidupan kita gitu, itu banyak sekali terjadi. Bahkan rumornya Indonesia itu menjadi negara ketiga dengan kasus fatherless terbanyak di dunia. Nah, apakah teman-teman tahu tentang fatherless dan bagaimana kita menyikapi atau mencegah fatherless itu terjadi di kehidupan kita? Kita akan bahas di video kali ini. Ayo simak teman-teman video kali ini ya. Oke, Ibu, karena penonton kita di channel YouTube KSP Alkolam itu bukan dari hanya anak psikologi saja, dari masyarakat umum bahkan. Jadi kita belum tahu mungkin apa itu fatherless, yang sebenarnya makna mendalam gitu tentang fatherless itu seperti apa, Ibu? Oke, terima kasih Mbak Reza. Sebetulnya, halo selamat pagi dulu ya buat teman-teman semua. Mbak Reza, terima kasih tadi sudah disinggung sedikit ya tentang fatherless yang sedang hype ya, yang sekarang sedang hype, apalagi Indonesia itu kabarnya nih ya, rumornya itu berada di urutan ketiga fatherless country. Ya Allah, ngeri banget ya, dari sekian banyak negara itu urutannya ketiga. Ini bukan prestasi ya teman-teman ya, bukan prestasi, dan ini menjadi fenomena yang harus kita aware di dalamnya. Kita juga harus mengambil tindakan gitu ya, supaya peringkat ini tuh tidak lagi stagnan di situ, kita malah justru harus merosot dari peringkat tersebut. Oke, tadi Mbak Reza sudah sempat ini menyinggung tentang apa itu fatherless. Kalau Mbak Reza bilangnya adalah minim figur ayah. Itu tepat sekali Mbak Reza. Kita lihat dari kata father dan less ya. Dari kata father dan less. Father itu ayah. Less itu adalah kurang ya, atau minimnya atau kurangnya peran ayah dalam pengasuhan di keluarga. Bahkan bisa jadi bukan hanya sekedar minim, tapi juga gak ada sama sekali. Itu yang sangat parah ya. Yang biasanya fatherless ini berdampak pada father hungry. Itu yang lebih parah lagi, father hunger ya, atau father hunger ya. Jadi apa hunger itu? Hungry, lapar akan sosok seorang ayah gitu. Saking sosoknya ayah itu mungkin ada, tapi figurnya yang enggak ada gitu. Jadi ya itu tadi ya, minimnya pengasuhan atau bahkan tidak adanya keterlibatan ayah dalam keluarga, baik secara fisik maupun psikologis gitu. Jadi kalau misal peran ayah itu enggak ada, kayak kan beda ya Bu ya antara manusia, maksudnya individu dengan sebenarnya ayah tuh ada, cuma mungkin memang keadaannya itu lagi cerai gitu sama ibunya, terus mungkin juga ayah itu udah meninggal gitu, tuh dinamika psikologisnya berbeda gitu. Betul. Nah, itu juga bisa merujuk dengan istilah fatherless juga ya Mbak. Jadi fatherless itu tidak hanya kondisi di mana mungkin sosok ayah ada tapi figurnya nggak ada, bukan hanya seperti itu, tapi ada beberapa kondisi yang bisa disebut fatherless, seperti tadi yang seperti disampaikan Mbak Reza ya, ayahnya sudah meninggal, jadi status dia menjadi anak yang yatim ya, atau mungkin ayah dan ibunya sudah bercerai ya, karena memang harus bercerai karena suatu hal begitu ya, jadi kan peran kemudian kontribusi dari ayah itu tidak maksimal di keluarga. Kemudian bisa juga fly in dan fly out. Ayahnya ada tapi kerjanya jauh gitu ya, long distance relationship kalau kita bilang ya. Jadi ayahnya kerjanya jauh, mungkin pelayaran atau mungkin ayahnya sebagai pilot dan lain sebagainya. Itu kan sekarang profesi-profesi banyak ya yang menghendaki mungkin
ayahnya itu harus jauh ya dengan keluarganya bahkan dengan anaknya. Nah itu juga bisa kondisi disebut sebagai kondisi fatherless kayak gitu Mbak. Dan dinamikanya memang berbeda-beda. Hmm. Jadi kalau misal terjadi fatherless di dalam hidup individu itu tentunya juga memiliki dampak yang banyak ya Bu ya. Itu dampaknya seperti apa Ibu? Oke, sebelum kita lihat dampaknya ini teman-teman ya Mbak Reza ya, kita lihat dulu sebetulnya peran ayah itu apa sih gitu ya. Sebelum kita tahu efeknya apa sih kalau nggak ada ayah, kita tahu dulu perannya apa. Seperti yang kita tahu ya, sosok seorang ayah. Yang kita tahu ayah, apalagi di dalam Islam, ayah itu sebagai tulang punggung begitu ya biasanya ya. Ayah yang mencari nafkah, ayah yang menafkahi keluarga baik untuk istri maupun untuk anggota keluarga yang lainnya, anak-anaknya. Terlepas dari mencari nafkah itu pun bisa dilakukan oleh ibu gitu ya. Tetapi nafkah ini tidak semata-mata materi gitu. Ada sisi psikologisnya, ada sisi emosionalnya, ada sisi moralnya di situ. Jadi kalau kita melihat gambaran dari sosok ayah itu seperti seorang pemimpin gitu ya dalam keluarga. Kalau dalam Islam juga ayah itu sebagai imam ya. Berarti sebegitu krusialnya kontribusi ayah pada anggota keluarganya. Teman-teman bisa bayangkan kita lagi sholat ya, simpelnya adalah kita lagi ibadah sholat, kita makmum itu hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Itulah ayah gitu ya. Sebegitu besarnya peran ayah di dalam keluarga seperti imam di dalam sholat. Bahkan ketika menjadi makmum pun itu kita diperbolehkan tidak membaca bacaan apapun. Kita hanya nurutin aja ya, nurutin apa gerakan-gerakan imam, apa yang dibaca oleh imam. Nah itu analogi bapak dalam keluarga. Jadi anggota keluarga itu istilahnya bapak itu menjadi role model ya, role model untuk anak-anaknya, role model juga untuk istrinya gitu ya. Selain tadi menjadi imam, teman-teman juga bisa menggambarkan sosok ayah yang tadi ya pemimpin, kemudian yang perkasa gitu ya, ayah yang kuat, strong, ayah yang menjadi sosok pelindung dalam keluarga gitu ya, peran-perannya banyak sekali, sosok pelindung. Kemudian selain itu ayah juga menanamkan yang namanya, kalau tadi imam ya, berarti kan fungsinya juga menanamkan nilai-nilai agama. Ini yang sangat penting gitu. Dan ini mungkin bahkan terlupa di beberapa family atau apa namanya keluarga gitu ya. Oke, Islamnya ada, tapi penanaman nilai-nilai Islam atau keagamaan itu malah justru kurang ditanamkan dari sosok ayah. Padahal seperti tadi ya analoginya imam. Ya, beliau yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, beliau juga yang menjadi role model, contohnya kalau sholat itu gimana gerakannya, kalau mau makan itu doanya gimana, mimpin doa. Nah hal-hal yang semacam itu, sekecil itu dicontohkan dari ayah gitu ya, peran dari ayah. Kemudian tadi ya, sosok ayah yang pelindung gitu ya, ayah yang perkasa, ayah yang kuat, berarti kan apa namanya, figur seorang ayah itu menjadi tempat anak untuk berlindung, tempat anak supaya anak itu nyaman, supaya anak itu tentram, damai, itu ya di salah satu figurnya adalah ayah itu ya, selain dua-duanya juga menjadi tempat berlindung seperti itu. Tapi ayah yang porsinya lebih besar. Kemudian penanaman rasa percaya diri gitu ya, apalagi untuk anak-anak cowok ya cewek juga berlaku di situ. Bagaimana ayah itu menanamkan rasa atau jiwa percaya diri yang tinggi, kemudian sosok seorang ayah ya menjadi problem solver dalam keluarga gitu ya. Jadi penanaman nilai-nilai how to make gitu, anggota keluarga itu menjadi problem solver tuh ya ada di ayah gitu. Kemudian tegas dalam menentukan keputusan, decision maker itu ya dari sosok atau figur seorang ayah. Banyak sekali peran-peran ayah yang tanpa kita sadari, sadar nggak sadar itu memang
haus akan itu ya, butuh akan figur atau sosok seperti itu gitu. Itu tadi peran-perannya ya. Nah sekarang kita masuk ke dampaknya. Semisal yang saya sampaikan tadi tentang peran-peran ayah itu tidak ada dalam keluarga, itu miss gitu ya. Ibarat kita berjalan dengan satu kaki gitu. Harusnya yang berjalan bersama-sama dalam keluarga ada ayah dan ibu. Ini mungkin yang berperan hanya ibu saja gitu ya. Figur ayah atau sosok ayah yang dengan tanggung jawabnya tadi, peran-perannya tadi, fungsi-fungsinya tadi jadi nggak ada. Jadi kita berjalan menggunakan satu kaki itu gimana Mbak Reza? Pincang ya Bu ya. Pincang gitu ya, jomplang gitu, seleo-seleo, kepleset-pleset yang seperti itu. Bahkan dua kaki aja sering kepleset, apalagi cuma satu kaki. Itu ibaratnya seperti itu. Kemudian tadi ya, kalau tidak ada sosok ayah, fatherless itu tadi dampaknya apa ya tadi ya? Kita menjadi dalam meniti kehidupan itu kita jadi pincang gitu ya. Ada yang miss di situ. Kemudian tadi kalau ayah itu menanamkan percaya diri, how to be decision maker, how to be problem solver, itu jadi nggak ada gitu. Jadi anak itu terutama buat anak ya, cenderung khawatir untuk menentukan keputusan. Kalau aku lagi dapat problem seperti ini nih, namanya juga kita hidup ya, pasti dihadapkan problematika kehidupan. Kalau nggak ada yang namanya tadi figur seorang ayah yang kita ditempa dengan hal-hal yang seperti itu, ya kita akan bingung dalam menghadapi problem tersebut gitu ya. Mungkin kurang mahir lah dalam menjadi problem solver. Kemudian tadi was-was atau bimbang atau serba khawatir mau menentukan keputusan, serba nggak mandiri, nggak berani. Nah, karena figur-figur itu atau hal-hal itu ya dicontohkan dari ayah. Kira-kira yang lebih parah lagi apa Mbak Reza dampaknya? Itu jadi kayak itu sih Bu, kayak mungkin perasaan iri gitu dengan teman-temannya ketika mungkin di sekolah mungkin ya masih kecil gitu, kok ini ada ayahnya, kok ayahku nggak ada gitu. Nah itu ya, itu yang paling kelihatan banget ya sosoknya. Kok teman-teman saya mungkin dijemput atau diantar sama ayahnya, mungkin kadang-kadang ibunya, kadang ayahnya, kok aku enggak. Apalagi pas penerimaan rapot itu ya, biasanya ayahnya mungkin datang atau ibunya atau malah kedua-duanya. Nah ini malah nggak ada gitu ya. Padahal juga tidak hanya anak ya, sekolah itu juga butuh fungsi dari si ayah kan, namanya pendidikan itu kan integrasi dari ketiga sisi ya, masyarakat, sekolah, dan orang tua. Lah kalau orang tuanya sendiri miss di situ ya mungkin ada dampaknya di pendidikan anak, terutama di prestasi ini Mbak ya. Kita tahu faktor besar yang mempengaruhi prestasi anak adalah orang tua gitu ya, support dari orang tua. Support system yang paling terdekat dari anak adalah orang tua, salah satunya juga ayah. Ya kita bisa membayangkan saja kalau seandainya ayah itu tidak ada dalam kehidupan anak seperti itu. Ada lagi yang lebih parah itu Mbak Reza. Bisa jadi fenomena kenakalan remaja yang sekarang terjadi itu kalau kita runtut ke belakang, mayoritas kok kayaknya ada masalah nih di keluarganya gitu ya Mbak ya. Ini anak merokok di sekolah, ini anak mungkin menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Ternyata setelah dirunut ke belakang, oh ternyata ada masalah di keluarganya, entah dari orang tuanya, entah dari ibunya, atau mungkin dari ayahnya. Nah kebanyakan adalah figur dari sosok ayah itu ya. Jadi perilaku destruktif gitu, perilaku restriktif gitu ya. Kemudian yang lebih sedihnya lagi adalah ketika anak itu tidak mendapatkan figur seorang ayah di rumahnya, dia melampiaskan mencari figur ayah di sosok yang lain. Nah itu ya. Alhamdulillahnya syukur-syukur kalau sosok itu benar gitu ya. Nah kalau salah kan kasihan gitu. Yang ada malah dia tersesat, dia malah yang ya mungkin yang seharusnya dia membutuhkan jalan yang benar, dia malah mungkin keseleo itu tadi ya, meniti jalan yang salah karena
yang dia cari dari figur seorang ayah itu tidak ada di sosok itu gitu. Jadi salah gitu ya dalam mencari figur seorang ayah di sosok yang lain. Nah seperti itu. Ada lagi yang lebih parah Mbak, ternyata banyak banget dampaknya Mbak Reza. Terutama ini bagi perempuan ya, ya oke. Itu salah satunya adalah hambatan dalam memilih pasangan. Ketika nanti dewasa, beranjak dewasa, stage usianya itu sudah mulai nih mencari pasangan. Kayaknya ada aja problematika di situ ya. Karena apa? Karena tadi dampak dari fatherless tadi. Bisa jadi dia bimbang sebenarnya sosok laki-laki yang benar itu ya untuk dijadikan pasangan itu yang seperti apa sih gitu. Nggak ada figur suami atau figur nanti ayah untuk anak-anakku ke depannya itu seperti apa, karena tadi dia di masa hidupnya pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak didampingi oleh ayahnya seperti itu. Ada lagi Mbak Mbak Reza, kira-kira apa lagi Mbak Reza? Apa ya Ibu ya? Jadi kayak yang tadi itu mungkin kayak lebih ke trust issue gitu ya, ketika nanti milih calon itu yang kayak gimana sih, yang kayak gimana gitu ya, bingung Iya. gitu. Malah mungkin ya bisa jadi mungkin terlambat menikah karena tadi ya terlalu bimbang memilih gitu ya. Karena nggak ada gambaran itu Mbak, nggak ada gambaran sosok suami atau ayah yang ideal gitu itu seperti apa. Ada lagi yang paling parah Mbak, dan yang ini banyak terjadi dan mungkin sudah dilegalkan ya. Ada kaum pelangi di situ. Ada yang namanya penyimpangan orientasi seksual. Kalau kita dengar podcastnya public figure ya, saya tidak menyebutkan di sini. Ada beberapa podcast public figure yang mendatangkan lesbian, kemudian gay. Itu rata-rata ya, kalau sekali lagi di refer ke belakang gitu, dilihat ke belakang, ada masalah dengan keluarganya. Entah itu ibunya, entah itu ayahnya gitu. Kalau memang dia lesbian, berarti mungkin tadi ya, dia nggak percaya sama sosok seorang laki-laki gitu ya. Dia punya trauma berat nih akan sosok ayahnya yang dulu seperti itu gitu. Akhirnya dia memilih sosok atau mencari figur ayah di sosok perempuan. Nah itu tuh, itu yang jadi bahaya tadi ya, penyimpangan orientasi seksual. Mungkin saya tidak akan banyak berbicara tentang ini, yaitu salah satu dampaknya yang paling mengerikan ya. Itu Mbak Reza. Banyak banget ya Bu, Lini kehidupan yang itu tuh dampaknya dari fatherless gitu sumbernya. Gitu. Benang merahnya banyak Iya. banget. Benar. Karena memang inti dari pendidikan, inti dari apa ya, esensi kita hidup tuh ya memang utamanya di keluarga. Kalau dalam Islam, al-ummu madrasatul ula, sekolah yang pertama itu adalah keluarga. Ada di sosok ayah dan ada di sosok ibu. Jadi benar-benar awal banget sebelum kita terjun ke sekolah formal atau non formal di luar, sebelum kita ketemu sama teman-teman, ya kalau nggak ditatar dulu yang di dalam keluarga ini ya mungkin kita goyah di luarnya nanti. Jadi benar-benar sekolah pertama dan utama untuk kita. Jadi sebenarnya Islam itu udah mengajarkan dari dulu gitu ya, bahkan keluarga itu jadi intinya sebuah kamu tuh mau gimana kamu ke depan itu tuh tergantung keluarga kamu. Betul, gitu ya. Jadi sebenarnya Islam udah komplit banget untuk membahas mengenai hal yang seperti itu. Nah, yang terakhir nih Bu, saya mau tanya, gimana sih untuk mungkin mendengar atau penonton YouTube KSPI Al-Qalam ini belajar, terutama ya bagi yang cowok belum menikah, untuk menghindari terjadinya fatherless dalam nanti kehidupan dia di masa depan itu seperti apa Ibu? Oke, ini nggak cuma buat cowok-cowok ya, buat mbak-mbak juga nih ya, buat mbak-mbak dan mas-mas gitu. Karena yang namanya keluarga itu sekali lagi tidak bisa jomplang ya, tidak bisa jalan dengan satu kaki gitu. Bisa tapi nggak sempurna ya Mbak ya, jadi dua-duanya nih ya belajar. Oke. Sebelum kita menjadi ayah dan ibu, sebelum kita menjadi orang tua, ini bukan ada baiknya lagi nih Mbak hukumnya, tapi udah wajib ain, fardu ain, yang namanya kita mempersiapkan dulu. Jangan kemudian wah aku udah siap mental, aku udah siap secara fisik, sudah siap secara finansial,
gaslah nikah. Nggak segampang itu ya teman-teman ya, kayak lagunya siapa itu, tak segampang itu gitu. Jadi memang betul untuk menjadi orang tua, ayah atau ibu itu persiapannya jauh-jauh hari sebelum kita itu masuk dalam usia dewasa yang siap untuk menikah gitu ya. Jadi ini bukan hal yang instan untuk menjadi orang tua. Menjadi orang tua itu belajar, dipelajari jauh-jauh hari sebelum kita menikah gitu ya. Jadi yang pertama, persiapkan mental dulu, mindset kita, pola pikir kita itu di arrange dulu ya, supaya nggak salah melangkah ya ketika menikah. Karena kalau sudah masuk ke jenjang pernikahan itu otomatis kita harus siap ya. Kita harus siap dengan segala sesuatunya, berarti kita juga harus siap, oh kita akan menjadi orang tua nantinya gitu ya. Gitu. Jadi persiapan sebelum menikah gitu. Pelajari ya mungkin bisa lah belajar parenting gitu ya, sharing dengan ahlinya, kemudian mungkin sharing ketika nongkrong sama teman-teman tuh juga sharing tentang keluarga itu seperti apa. Kemudian ya belajar tuh tidak hanya di atas buku atau di depan laptop atau di dalam kelas, dimanapun kita bisa belajar. Itu pertama. Kemudian setelah kita menikah, setelah sudah masuk ke jenjang pernikahan nih, kita buat nih komitmen sama pasangan kita gitu ya. Banyak-banyak komunikasi tentang visi, misi, tujuannya keluarga itu mau dibawa kemana. Nanti kalau punya anak itu kita mau bawa anak kita kemana, itu harusnya dikomunikasikan dengan pasangan. Ya harusnya ya satu visi dan misi itu tadi ya, menyamakan ya Mbak. Kalau memang tidak sama, oke lah. Gak bisa lah kita menyamakan dua kepala secara bersamaan dan harus seirama gitu, enggak. Tapi ya setidaknya itu terbaik dan itu beriringan secara apa istilahnya Mbak, smooth gitu ya. Istilahnya kalau kita nyanyi itu ya, melodi, note itu kan dari do sampai do lagi, do re mi fa sol la si do kan banyak sekali ya ininya ya. Tapi itu bisa beriringan dengan smooth, dengan indah jika itu dikomunikasikan dan jika itu apa istilahnya, disepakati gitu ya untuk menuju goal yang sama gitu. Oke, komunikasi sama pasangan ya, jangan lupa. Kemudian berbagi peran. Ketika sudah menikah, boleh itu kita berbagi peran, berbagi fungsi dalam keluarga. Oh, gak apa-apa seandainya memang kamu mencari nafkah, oh berarti saya di rumah sebagai istri begini-begini. Itu juga dikomunikasikan. Peran, kemudian kontribusi antara kedua belah pihak itu juga dikomunikasikan dan saling. Kalau udah menikah itu berarti saling membantu, saling mendukung. Pokoknya semuanya saling Mbak ya. Termasuk dalam hal pekerjaan rumah, domestik, urusan-urusan domestik ya, nyapu, ngepel, nyuci dan lain sebagainya itu saling. Nggak ada yang namanya nyapu, ngepel, nyuci dan lain-lain itu urusannya cewek, itu ya enggak gitu ya. Ya kalau udah berumah tangga, udah berkeluarga ya bareng-bareng gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita menerapkan lifelong education. Yang namanya lifelong education itu benar adanya. Lifelong learning, belajar itu seumur hidup kita. Nggak bisa aku udah mempersiapkan diri kok sebelum pernikahan, aku udah siap mental menjadi orang tua. No, nggak sampai situ. Nanti ketika sudah punya anak, kita juga akan terus belajar. Ketika anak kita sudah dewasa, anak kita sudah berumah tangga sekalipun, kita juga belajar. Jadi yang namanya menjadi orang tua itu tidak berhenti untuk belajar gitu ya. Terus menjadi orang tua dengan versi terbaik Anda. Gitu aja sih Mbak closingnya. Oke, itu Mbak. Oke. Jadi kita perlu terus belajar ya Bu ya dalam hidup kita. Jadi nggak yang kayak oke, aku siap nikah, aku udah siap finansial, aku udah siap udah cukup sama kehidupanku yang kemarin. Terus sampai situ udah stop, nggak belajar lagi, nanti kedepannya juga bakal bahaya gitu ya Bu Iya, ya. betul. Oke, karena pentingnya pendidikan itu juga mempengaruhi kualitas hidup kita ke depannya. Kalau misal kita cuma stop berhenti di sini, kita buat nuntut ilmu, ya kita akan Stop buta juga, pengetahuan betul. kita gitu ya Bu. Iya,
sedangkan hidup itu dinamis kan ya, Iya. terus berjalan, terus berubah. Betul Mbak Reza. Oke teman-teman, kalau misal nanti ada insight atau pertanyaan mengenai materi ini bisa banget tulis di kolom komentar. Mungkin nanti aku bisa tanyakan ke Bu Isnaya ya Bu ya. Boleh, silakan. Oke teman-teman, mungkin untuk Binsai ini hari ini cukup sekian. Terima kasih Bu Isnaya udah meluangkan waktu untuk mengisi podcast pada Iya, sama-sama pagi Mbak hari ini ya Reza. Bu ya. Iya, saya senang banget berbagi sama Iya. teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja maupun yang disengaja dan itu terjadi gitu ya. Mungkin kita akan bertemu di Binsai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.